Om Swastiastu. Pada hari ini kita bertemu kembali bersama channel Bali Puspa. Hari ini kita akan bahas tentang Mahabharata. Mahabharata merupakan cerita terkenal yang berasal dari India. Cerita Mahabharata ditulis oleh seorang maharsi bernama Resi Vyasa. Mahabharata adalah bagian dari Itihasa yang dapat kita temukan di dalam Weda. Mahabharata menceritakan kisah para Pandawa dengan saudara sepupu mereka 100 Korawa, yaitu dalam cerita Mahabharata diceritakan pula mengenai atas hak pemerintahan tanah negara Hastina. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra. Pertempuran berlangsung selama 18 hari. Mahabharata terdiri atas 18 bagian disebut dengan Astadasa Parwa atau 18 parwa atau 100.000 sloka. Adapun ke-18 parwa tersebut, yang pertama Adi Parwa, yaitu memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Korawa dan Pandawa, kelahiran, watak dan sifat Dresta dan Pandu serta anak-anak mereka, dan dari itu mulai timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu, yaitu Korawa dan Pandawa, serta adanya sayembara di mana Pandawa berhasil memenangkan Dewi Drupadi, yaitu putri kerajaan Pancala, dalam suatu sayembara tersebut. Yang kedua adalah Sabha Parwa, melukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Korawa dan Pandawa, yaitu kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu dan pembuangan Pandawa ke hutan. Yang ketiga, Wana Parwa, yaitu menceritakan kehidupan Pandawa dalam pengembaraan di hutan Kamyaka. Wirata Parwa mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamaran selama setahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 masa pembuangan mereka. Bagian 5, Udyoga Parwa, yaitu memuat usaha dan persiapan Korawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kurukshetra. Yang keenam adalah Bhisma Parwa. Di sana menggambarkan bagaimana bala tentara Korawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. Bagian yang ketujuh adalah Drona Parwa, menceritakan berbagai pertempuran, strategi dan taktik yang digunakan oleh bala tentara Korawa di bawah pimpinan Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. Bagian ke-8 adalah Karna Parwa, menceritakan peperangan di medan Kurukshetra ketika Karna menjadi bala tentara Korawa sampai gugurnya Karna di tangan Arjuna. 9. Salya Parwa, menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Korawa yang terakhir memimpin pertempuran dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang
musuhnya dan kemudian gugur. Bagian yang ke-10 adalah Sauptika Parwa, yaitu menggambarkan penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari oleh 3 kesatria Korawa. Bagian yang ke-11 yaitu Stri Parwa, menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari, permaisuri Raja Drestarasta, berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan perang. Yang ke-12 ada Santi Parwa, berisi ajaran-ajaran Bisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada kesatria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Bagian ke-13 adalah Anusasana Parwa, berisi tentang lanjutan ajaran dan nasihat Bisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bisma ke surga loka. Bagian 14 adalah Aswamedika Parwa, yaitu menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Maharaja di Raja. Bagian yang ke-15 Asrama Parwa, menampilkan kisah semadi Raja Drestarasta, Dewi Gandari, dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang tersebut. Bagian ke-16 yaitu Mausala Parwa, menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, kemudian tenggelamnya negeri Dua Raka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. Bagian yang ke-17 adalah Mahaprastanika Parwa, menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Betara Indra. Dan bagian yang terakhir adalah Swarga Rohana Parwa, menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Draupadi sampai di pintu gerbang surga, dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi oleh Yudhistira sebelum memasuki surga. Sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bagi yang belum bergabung, silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya serta komen yang positif dan nyalakan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bali Puspa. Saya ucapkan matur suksema.